Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan bahas masalah keseimbangan harga atau equilibrium price. Di sini yang dimaksud dengan keseimbangan harga atau harga pasar adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen atau penawaran dengan konsumen atau permintaan. Di sini pengertian harga keseimbangan. Transaksi jual beli sendiri biasanya melibatkan proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Keduanya akan mencari harga yang mereka sepakati bersama dan barulah transaksi jual beli akan dilaksanakan. Pada dasarnya, harga keseimbangan adalah titik temu harga yang disetujui oleh kedua belah pihak agar terjadi suatu transaksi jual dan beli. Interaksi antara penjual dan pembeli yang menyebabkan terjadinya jual beli tersebut sebagai pasar, sehingga harga keseimbangan juga biasa disebut dengan harga pasar ya. Nah, di sini harga keseimbangan terbentuk karena adanya pertemuan antara permintaan dengan penawaran. Pada harga keseimbangan, jumlah barang yang diminta sama dengan harga jumlah barang yang ditawarkan. Hasil keseimbangan dapat diperoleh dengan 3 cara, yaitu dengan pendekatan matematis atau menggunakan rumus, kedua dengan kurva, ketiga pendekatan tabel. Rumus harga keseimbangan pasar adalah sebagai berikut. QD ini sama dengan menunjukkan bahwa kualitas permintaan. QS ini menunjukkan bahwa kualitas penawaran di mana ini jelas QD menunjukkan kualitas permintaan, QS menunjukkan permintaan penawaran, atau PS sama dengan PD, di mana PS merupakan harga penawaran, PD adalah permintaan. Dengan rumus ini equilibrium QD sama dengan QS, PS sama dengan PD. Sebagai contoh kurva harga keseimbangan, di bawah ini menunjukkan harga keseimbangan sebesar Rp3.000 sedangkan jumlah keseimbangan sebesar 12 kg. Di sini price ini adalah harga, ini adalah jumlah. Maaf ya, ini harga, ini titik 0, di sini adalah jumlah. Jadi jelas ini diamond, ini supply, ini equilibrium, di sini equilibrium, si keseimbangan equilibrium. Nah, di sini bawah 12 kg jumlahnya, di sini 3.000. Nah, di sini temunya. Ini namanya equilibrium. Oke. Jadi bisa ini D kurva permintaan, DS kurva penawaran, S penawaran di sini jumlahnya. Ini titik keseimbangan. Ini keseimbangan sini. P ini harga. Nah, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000. Ini adalah jumlah barang atau kuantitas kuantitas barang. Harga keseimbangan dengan tabel ini model menghitung harga keseimbangan menggunakan tabel. Bisa dengan mudah dilakukan dengan membuat tabel yang berisikan harga HP, jumlah barang yang diminta atau QD, dan jumlah barang yang ditawarkan, ini QS. Pada tabel harga diisi daftar harga yang
diberikan pada KD, diisi daftar yang berupa jumlah unit yang diminta dengan harga ya, dan harga tersebut. Dan pada QS diisi daftar berapakah jumlah unit yang ditawarkan, berapa unit ditawarkan dengan harga yang terkait ya. Ini dengan model tabel. Ya, ini model perubahan keseimbangan pasar. Perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan diisi permintaan dan penawaran. Jika faktor yang menyebabkan perubahan ya adalah harga, keseimbangan akan kembali ke titik awal. Tetapi jika perubahan ada faktor-faktor ceteris paribus atau hal yang dianggap sama seperti teknologi untuk diisi penawaran atau pendapatan untuk diisi permintaan ya, maka keseimbangan tidak kembali pada titik awal. Nah, di sini perubahan keseimbangan pasar. Perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan diisi permintaan, penawaran ya. Jika faktor yang menyebabkan perubahan harga, pertimbangan akan kembali ke titik awal. Tetapi jika berubah ada faktor-faktor ceteris paribus seperti teknologi untuk diisi penawaran atau pendapatan untuk diisi permintaan, keseimbangan akan kembali pada titik awal. Nah, jadi pergeseran permintaan, keseimbangan dapat bergeser bila terjadi perubahan terhadap kurva permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau pergeseran kurva permintaan menunjukkan adanya perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor saing harga. Pergeseran kurva permintaan ditunjukkan dengan bergeraknya kurva ke arah atau ke kiri, ke kanan ke kiri ya. Sebagai contoh mengenai permintaan desi terhadap jeruk ya. Contoh menunjukkan bahwa perubahan jumlah jeruk yang diminta desi akibat adanya perubahan harga jeruk yang itu sendiri. Bagaimana jika faktor lainnya seperti pendapatan desi mempengaruhi jumlah jeruk yang diminta? Apabila pendapatan desi mengalami peningkatan, maka jumlah jeruk yang diminta pun akan meningkat. Jumlah ketika permintaan desi mengalami penurunan, maka jumlah jeruk yang diminta akan turun seperti pada tabel di bawah ini ya. Ini tabel ya. Ini. Nah ini jeruk yang diminta. Ini jumlah harga. Ini 4.000. Pada per kilo dia minta 140.000. Ada peningkatan ada 95.000. Ada penurunan. Nah, ini ada 130.000. Nah, ini permintaan dan penurunan ini tergantung kondisi ya, kondisi yang diminta karena harga, mungkin karena permintaan pasar dan sebagainya. Nah, kembali bahwa ini tabel dari tabel atas diubah ya bentuk grafik, maka akan tampak di bawah ini ya. Ini harga 6.000, jumlah permintaan 160 kg. Ini menunjukkan bahwa D ini adalah permintaan jeruk pada awal sekian. Terus ini adalah kedua permintaan jeruk saat pendapatan meningkat. Ini di 1. Ini 1. Ini 2. Di 2 ini permintaan jeruk saat pendapatan menurun. Ini di 2 lagi, di 1, di 2 turun. Nah ini model tabel ya. Dari tabel diubah menjadi grafik. Ini grafik atau grafiknya. Ini kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Contoh tabel bawah ini harga ini harga 4.000, ini ada penjualan penjualan 60.000. Ini tambah meningkat, ini meningkat ya. Ini contoh tabel penawaran. Ada lagi ini bentuk ini
ada tabel tadi diubah dari kurva menjadi seperti gambar di bawah ini. Ini harga, price, ini jumlah. Perhatikan kurva di atas, kurva bergerak dari ke bawah ke atas. Dengan demikian kurva penawaran mempunyai slope positif, artinya jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus dengan harga barang. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Ini contohnya ini. Ini 4.750. Di sini ditawarkan 600 barang. Nah, banyak ini. Berikutnya punya pergerakan level penawaran. Di sini samanya dengan pergeseran kurva permintaan. Kurva penawaran ya. Penawaran ini bisa melalui penawaran selain harga faktor harga. Bergesernya kurva penawaran tandai dengan geraknya kurva ke kanan atau ke kiri. Ya. Jadi kurva penawaran bergeser ke kiri, artinya jumlah penawaran mengalami kenaikan. Namun ketika kurva penawaran barang bergeser ke kiri, berarti dari ke kanan ke kiri, berarti penawaran barang misalnya pergerakan harga jeruk berubah dengan harga naik karena harga pupuk naik. Nah, ini juga harga jeruk menyebabkan penurunan penawaran jeruk, sehingga ketika diperkirakan harga di masa depan naik, maka penjualan akan mengurangi jumlah barang yang dijualnya ya. Berikutnya ini contoh ini tabel ya, ini tabel. Berikutnya adalah tabel yang akan menunjukkan jumlah jeruk ditawarkan pada Pak Eri sebelum hasilnya naikkan harga. Ini jumlah jeruknya, maksudnya harga jeruknya maksudnya, itu jumlah barang ya. Ini sebelum kenaikan harga, ini sudah kenaikan harga. Nah, karena belum naik berarti sekian. Beda sekarang kan naik tambah turun, jadi beda ya, beda. Dapat di atas jika dibuat grafik akan tampak seperti berikut. Ini harga, ini jumlah. Berarti kan kurva penawaran di atas, kurva penawaran S bergeser ke kiri menjadi S1. Harga menunjukkan bahwa jumlah penawaran akan jeruk mengalami penurunan kurva penawaran jeruk tersebut sebagai akibat dari meningkatnya harga pupuk. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan dari salah satu atau lebih faktor-faktor yang dulu dianggap tetap akan berubah, dan juga melawan bergeser kurva. Di sini bahwa bergesernya permintaan dan penawaran. Bergeser dapat pula terjadi secara simulan antara permintaan dan penawaran. Misalnya pada saat kita krisis ekonomi akan melanda penduduk, di mana harga susu meningkat secara gratis. Apabila dianalisis secara seksama, penyebab peningkatan harga ini dapat terjadi karena dua hal. Pertama, karena pelemahan kurs rupiah pada saat merupakan biaya produksi, karena komposisi bahan baku atau bahan import yang tinggi. Kenaikan harga atau biaya produksi akan menyebabkan pergeseran kurva penawaran ke arah ke kiri. Kurva penawaran menurun.
Berikutnya bahwa kedua penyebab kenaikan harga keduanya karena situasi dan kondisi yang tidak kondusif pada saat itu. Bahkan sebagian besar masyarakat mengambil keputusan untuk melakukan penimbunan barang sebagai upaya antisipasi kelangkaan barang. Keputusan untuk menimbun barang ini menyebabkan dengan kurva permintaan drastis atau naik kurva permintaan meningkat, atau kurva permintaan bergeser ke kanan atas. Pergeseran kurva penawaran ini ke kiri dan kurva ke kanan menyebabkan kenaikan harga jeruk secara drastis. Ini surplus ekonomi. Bahwa surplus adalah apabila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja, atau istilah lain surplus adalah kondisi di mana pemasukan melebihi pengeluaran. Ini nama surplus ya. Bahwa dibalik surplus adalah seperti yang diketahui, surplus adalah sisa ada sisa dari pendapatan berlebih setelah dikurangi oleh pengeluaran. Namun bagaimanapun surplus bisa terjadi. Berikut beberapa penyebabnya. Surplus, 1. Pemasukan lebih tinggi daripada pengeluaran. 2. Permintaan konsumen yang mengeluarkan akibat kenaikan harga membuat para produsen menjual barang yang bisa segera dibeli dan menciptakan surplus produsen dan penghasilan lebih banyak dengan pembelanjaannya. Berikutnya, dampak surplus. Dampak surplus adalah ini, karena surplus secara umum menunjukkan ke ekonomi yang cenderung baik walaupun kecil. Terdapat pula efek negatif dari surplus. Dampak surplus adalah sebagai berikut. 1. Nilai kompetitif yang menurun pada barang ekspor. Posisi mata uang neraca akan makin kuat. Bab surplus adalah istilah untuk aset negara atau aset perusahaan yang masih bisa dipergunakan di masa depan. Perusahaan lebih fleksibel memilih investasi maupun mengeluarkan selanjutnya atau pengeluaran selanjutnya, karena surplus adalah sosial yang dapat dimanfaatkan. Punya pembiayaan maupun hutang berkemungkinan lebih tinggi dan untuk lunas dalam waktu dekat. Investor akan semakin percaya pada perusahaan maupun negara yang menunjukkan kas dengan surplus karena telah menunjukkan kepayawannya pengelolaannya. Jadi semakin tinggi surplus berarti ada istilah kepayaan pengelolanya dipercaya juga oleh perusahaan. Demikian dari pertemuan ini. Segala kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.